selamat pagi. Oke, hari ini kita akan memulai kegiatan P5 kita ya. P5 itu apa? Project Profil Pelajar Pancasila. Oke ya, itu adalah P5. Maka mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan kita akan berkegiatan P5 ya. Maka sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mohon penyertaan dari Tuhan. Saya minta Ben untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang P5, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur karena berpadamu atas berkat dan juga penyertaan-Mu. Sedari kami belajar tadi, hingga kami sekarang belajar tentang lebih dalam tentang proyek P5. Kini kami akan mendalami P5 bersama Bu Brigit. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami supaya kami bisa memahami dengan baik. Dimuliakan Tuhan kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sudah memimpin doa ya, Benz. Oke, tema proyek kita adalah temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Dan kita akan belajar tentang pembuatan pupuk. Oke, pembuatan pupuk organik cair dan pemanfaatannya dalam penanaman tanaman sayuran dalam polybag. Nanti kita akan melakukan kegiatan ini ya. Ternyata sayuran itu bisa juga ditanam dalam media polybag ya, tidak hanya dalam tanah yang dalam gulutan itu, tetapi juga bisa dalam polybag. Nah, ini adalah tema P5 kita ya. Dan kemudian ini ada beberapa relevansi proyek dengan topik bagi sekolah kita. Yang pertama itu yang dilihat adalah lokasi sekolah kita itu berpusat pada pemukiman penduduk dan dalam lingkungan pendidikan yang mendukung sekolah untuk melaksanakan suatu proyek ya. Karena pelaksanaannya ketika kita melakukan proyek ini menggunakan apa? Menggunakan lahan ya, menggunakan lahan serta untuk mengaplikasikannya juga menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Maka sekolah juga sudah menyiapkan medianya, media yang akan digunakan dalam proyek ini. Kemudian sebagai salah satu langkah kita ya untuk melakukan penghijauan. Maka kalau di luar sana itu biasanya banyak yang menebang, maka kita melakukan suatu penghijauan ya, terutama dalam sektor pertanian ya. Maka kita diharapkan menjadi generasi yang bisa menumbuhkan dan mendukung sektor pertanian. Mungkin dari kita juga banyak yang tidak tahu dalam bidang pertanian. Maka melalui proyek ini kita diajarkan untuk belajar tentang pertanian. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah proyek ini bertujuan untuk mengembangkan suatu kompetensi dan karakter tentunya ya, karena karakter dalam pelajar Pancasila. Melalui apa? Melalui tema proyek kita tentang gaya hidup berkelanjutan. Maka kita belajar tentang penanaman sayuran di dalam polybag. Maka selain itu proyek ini juga sebagai sarana untuk kita mengajak kita semua ya, peserta didik dan juga guru untuk mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan? Sudahkah kita melestarikan lingkungan? Sudah ya, luar biasa, keren. Maka nanti kita bisa belajar juga ketika di rumah, oh ternyata tanaman sayuran itu bisa ditanam di polybag nih. Oh, saya punya
ini apa namanya, ada tumbuhan terong nih tumbuh di lahan, oh saya tanam di polybag di rumah kan, siapa tahu bisa tumbuh subur begitu. Kemudian targetnya ya, target project ini diharapkan ya, yang saya harapkan bisa mencakup 2 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Cocok nggak ya? Cocok ya untuk proyek kita ya. Nah, kemudian ini adalah dimensinya. Jadi dimensi yang pertama tadi apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada dimensi 1, itu ada elemennya. Elemennya apa? Akhlak terhadap alam. Bagaimana kita bisa menghargai, menghormati alam dan tidak merusak alam, tetapi memberikan sesuatu yang baik untuk alam. Salah satunya nanti kita akan melakukan proyek ini untuk alam, melakukan penghijauan. Kemudian subelemennya apa? Kita bisa menjaga lingkungan alam sekitar kita. Kemudian nanti di akhir itu kita bisa mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan, dan bagaimana kita itu bisa mencari solusi dari permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa memahami keterhubungan ekosistem yang ada di bumi. Maka nanti kita juga bagaimana bisa mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat kita tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah apa? Bergotong royong. Nah, bergotong royong itu elemennya adalah berkolaborasi. Kita bisa bekerja sama dengan teman. Ketika kita melakukan proyek ini nanti kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain atau teman kita untuk bekerja sama. Mungkin nanti ada pembagian tugas, si A bagian menanam, si B bagian menyiram, si C bagian memberikan pupuk dan lain sebagainya. Maka perlu kolaborasi ya untuk menampilkan suatu tindakan apa yang nanti diharapkan oleh kelompok. Tujuannya apa ketika kita berkolaborasi? Tentunya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain, bukan hanya satu orang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ternyata kolaborasi itu juga mengajarkan bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan teman kita, ya, memahami informasi yang disampaikan mungkin dari ungkapan, pikiran, kemudian perasaan dan keprihatinan yang dialami oleh orang lain dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, ini adalah alur tujuannya ya dalam pembelajaran proyek. Ya, jadi yang tahap pertama ini nanti kita akan mengenal lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Lingkungan itu ada manfaatnya enggak tahu bagi kita? Ada ya. Kita bernafas memerlukan oksigen. Oksigen itu dari lingkungan. Kalau lingkungan sehat, maka oksigen yang kita hirup juga sehat ya. Kemudian nanti kita juga akan bagaimana membantu menyelesaikan proyek ini. Dan yang ketiga, bagaimana nanti kita juga akan melakukan aksi nyatanya. Berarti kalau aksi nyatanya adalah hasilnya, hasil yang kita lakukan selama proyek ini berlangsung. Kemudian nanti ada tindak lanjutnya, bagaimana kita bisa refleksi dan evaluasi terhadap proyek ini. Nah, kita akan mencoba mengenal lingkungan ya. Jadi lingkungan, pengertian dari lingkungan itu adalah apa?
Nah, nah, berarti lingkungan itu adalah kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Tetapi juga ada yang diciptakan oleh manusia. Kemudian ada jenisnya ya, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan, misalnya ada bukit, rawa, laut, pantai dan lain sebagainya. Tentunya manusia tidak bisa menciptakan ya, tetapi yang lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk atau dibuat oleh manusia atau masyarakat. Misalnya apa? Kita bisa tanam ya, tanam bunga, kemudian kebun, waduk, bendungan, sayur itu bisa kita tanam oleh manusia. Nah, kemudian ini adalah beberapa aktivitas ya. Aktivitas yang pertama itu adalah aktivitas tidak ramah lingkungan ya, dengan membuang sampah sembarangan. Ini membuangnya hanya di lahan terbuka saja, tetapi itu bukan tempat sampah, maka pasti akan mengakibatkan polusi ya, yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, aktivitas ramah lingkungan. Contohnya apa? Itu dengan beberapa tanaman sayur ya, atau bercocok tanam di lahan yang ada di sekitar kita ya. Maka nih ramah yang berarti baik atau tidak berdampak bagi lingkungan. Maka dia memanfaatkan lingkungan yang ada ini di samping rumah ya, dengan ditanami media untuk sayuran. Itu di dalam polybag. Nah, ini adalah tanaman sayuran dalam polybag atau disingkat adalah tasalapol ya, yang berarti adalah tanaman sayuran dalam polybag yang memiliki arti yaitu tumbuhan yang dibudidayakan dalam polybag ya. Tujuannya ada untuk apa? Tujuannya untuk hiasan ataupun untuk bahan yang bisa diproduksi. Ya, atau kalau misalnya tanaman itu bunga berarti bisa untuk hiasan. Tetapi kalau misalnya sayuran itu bisa sebagai bahan produksi. Salah satunya adalah untuk makanan toh. Untuk makanan ya. Nah, ini adalah jenis tanaman yang bisa diaplikasikan atau ditanam dalam media polybag. Ada sawi, pokcai, kangkung, selada dan bayam. Dan masih banyak lagi tanaman yang bisa ditanam dalam polybag. Kemudian ini adalah tahapan penanamannya ya. Nanti kita harus bisa memilih tanaman yang sesuai, jenisnya yang sesuai. Kita mau menanam apa nih di polybag? Ini kan sudah dalam kelompok ya. Nanti kelompok A mungkin cabai, kelompok B itu kangkung, kelompok C itu terong dan lain sebagainya. Kemudian media tanam yang baik. Kemudian disiram seperlunya. Maka ketika kita menanam itu tidak langsung disiram banyak tetapi seperlunya. Kalau kebanyakan itu juga mati, kalau kekurangan juga akan mati. Dan lakukan pemangkasan ranting ya dengan tepat. Kemudian pengeratan batang agar cepat berbuah dan lakukan pemupukan untuk memenuhi nutrisi tanaman. Nah, ini adalah kelebihannya. Nah, ketika kita menanam media dalam polybag itu ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dapat berfungsi sebagai tanaman hias dan mempercantik rumah. Kemudian hasilnya juga bisa dikonsumsi sendiri maupun menjadi pendapatan tambahan. Itu kalau yang ditanam
media yang bisa diproduksi. Kemudian merawatnya bagaimana? Diberikan suplemen tanaman ya, itu bisa berupa pupuk organik. Nah, kemudian ini adalah pupuk organik cair ya. Dalam penanaman ini nanti perlu adanya pupuk organik. Pupuk organik itu ada dua macam ya, pupuk padat dan pupuk cair ya. Nah, pupuk cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. Kalau padat pasti dalam bentuk yang padat ya, sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Nah, manfaat dari pupuk cair ini adalah penyedia unsur hara yang cepat bagi tanaman dan tidak merusak kandungan tanah dan tanaman. Nah, ini adalah teknik pembuatan pupuk organik cair tadi ya. Ini bahannya ada telur, ada micin, ada garam, dan ada air kolam. Air kolam itu air yang keruh ya, yang keruh. Nah, ini cara pembuatannya nanti kita akan praktekkan ini. Cara pembuatannya, kocok telur sampai berbuih, kemudian tambahkan MSG, lalu kocok beberapa menit dan seterusnya ya. Ini sudah dibagikan dalam kelompok ya, nanti dilihat lagi caranya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah urin hewan. Alatnya adalah ada ember, ada galon atau botol, ada urin ya atau air kencing hewan ya. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian cara pembuatannya ada kunyit dan ada temu ireng, ada jahe, ada daun kelor dan bawang merah, dan selanjutnya itu sudah dibagikan juga ya, nanti silahkan dilihat. Kemudian ini yang ketiga adalah air leri. Siapa yang tahu air leri itu apa? Oh iya, air leri itu adalah air cucian beras ya. Ini adalah alatnya, ada ember sama seperti yang tadi ya. Kemudian cara pembuatannya, masukkan 10 liter air leri cucian beras ke dalam wadah atau galon dan seterusnya. Nanti yang akhir adalah proses fermentasi berjalan baik. Nah, ini adalah air kelapa. Ternyata pupuk cair itu bermacam-macam ya. Ada beberapa. Nah, ini setelah ini tadi Ibu sudah menjelaskan ya, nanti kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Kita sekarang berkumpul dalam kelompok dan melaksanakan kegiatan P5 kita. Apa yang Ibu sampaikan sudah jelas ya? Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa menemui Ibu ya. Ibu akan standby di sekolahan dan mendampingi kalian semua. Oke ya, ini adalah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Nanti kalau ada sesuatu bisa ditanyakan ya. Maka sekarang silakan dalam kelompok masing-masing dan kita akan berkegiatan P5. Membuat apa tadi? Pupuk cair untuk tanaman dalam polybag. Oke, yuk kita dalam kelompok dan melaksanakan kegiatannya ya. Untuk penjelasannya Ibu cukupkan sampai di sini dan selamat pagi. Setelah kompos dan limbah sayur diaduk dan dicampurkan, lalu kita semprotkan selotret.